Assalamualaikum pemirsa, bertemu kembali dengan saya di channel Eko Asdanan Jaya. Hari ini saya mendapat keistimewaan kedatangan seorang teman aktivis yang dulu pernah bersama-sama di Jogja. Beliau bernama Bang Ipun Tengku Nasruddin Shah. Tengku. Ya, panggilannya Bang Ipun. Tengku lumayan ya. Kan ningrat. Nah, saya ingin membuka memori kembali bagaimana di era tahun 80-an itu rezim Orde Baru itu membuat kami gerakan mahasiswa ini bersatu, yang kemudian setelah reformasi beliau kembali ke Aceh. Bang Ipun, saya memang tidak terlalu lama di Jogja. Nah, dulu Bang Ipun bersama-sama Mas Brotoseno dengan Bang Hoki lama sampai reformasi di Jogja ya. Kesan-kesan pada waktu menjadi aktivis itu apa di era Orde Baru itu? Ya, kalau ya ketangkap tentara melihat terus kembali perjalanan di era-era masa hebatnya Orde Baru, masa kuatnya rezim Orde Baru, maka ya tentu saja kita bisa melihat bahwa gerakan mahasiswa itu bisa hidup, bisa eksis. Ya tentu ada banyak latar belakang sejarah, latar belakang sosiologisnya, dan juga latar belakang filosofisnya. Jadi karena konteks tiga hal tadi, maka berdirinya mahasiswa itu kan tidak pada posisi bahwa dia adalah gerakan ahistoris gitu, tapi dia juga gerakan yang berulur ke belakang. Jadi sebelum ada gerakan 90-an, ada 80-an, ada 70-an, dan ini juga yang memberi semacam sertifikasi kepada gerakan mahasiswa dalam konteks sejarahan untuk terus bisa berkesinambungan. Sehingga dengan demikian apa yang sudah dirintis oleh kawan-kawan senior di masa yang lalu itu dengan mudah bisa disambung kembali. Apakah dalam konteks diskusi, membagi pengalaman ya. Karena pada hematnya memang gerakan yang dibangun di era 90-an, 80-an itu memang tidak saja berbasis pada gerakan ya, pengorganisiran basis massa ya, tapi juga berangkat dari proses diskusi yang lama dan panjang. Sehingga itu membentuk semacam poros pikir lah, membentuk poros pikir, kemudian identitas. Nah, bahwa gerakan mahasiswa itu tidak dibangun secara emosional, tapi juga ada basis secara intelektual. Ya. Dan sustainable ya Bang ya. Jadi angkatan 66, kemudian 74, ya, kemudian 78, kemudian 80-an sampai 90-an dan 98 itu sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan ya berarti ya. Artinya antara angkatan 98 dengan 66 ini kan poros ideologi tadi atau apa itu namanya? Poros intelektual, ada yang terbangun intelektualitas. Ya. Jadi ya memang gitu. Pada waktu jadi mahasiswa itu aktivis itu kan dianggap barang yang langka. Tetapi ada keinginan menjadi aktivis itu karena apa? Karena mungkin teman atau karena kesadaran intelektual? Ya, karena saya kan orang yang juga terlibat di dalam gerakan-gerakan sosial, artinya gerakan yang peduli terhadap tetangga, terhadap orang-orang yang ditindas maksudnya. Nah, saya kira memang dari situ kepedulian kita, dari kepedulian saya sebagai mahasiswa. Nah, menjadi aktivis ya tentu saja akan lebih rumit karena kan
mengalami banyak kendala-kendalanya. Ya salah satunya tadi adalah soal bagaimana kita harus menjelaskan kepada orang tua di satu sisi, dan pada saat yang sama kita juga harus menyelesaikan perkara-perkara Studi. kurikulum, Betul. studi misalkan. Tanggung jawab ya. Tapi juga pada sisi yang berbeda pula, memang bahwa tanggung jawab pemikiran, kelangsungan berbangsa dan bernegara ini kan juga menjadi sebuah panggilan tersendiri. Sehingga aktivis ini sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, lebih utuh dia ya. Nah, jadi keprihatinan secara holistik begitu ya, secara luas begitu. Nah, jadi kalau orang mengatakan apakah aktivis itu kita berbangga, saya kira ada kebanggaan di situ, bahwa perhatian lebih ya yang kita curahkan kepada masyarakat itu, di situ yang memberi nilai lebih saya kira. Kita tidak hanya mendapatkan masalah-masalah yang ada di masyarakat itu, bahkan juga bisa menciptakan semacam resolusi dari masalah-masalah yang ada itu. Nah, sehingga pola pengorganisiran mahasiswa terhadap masa buruh, petani dan seterusnya ya, nah itu kan pada pola kesadaran ya. Jadi pada pola kesadaran ini yang dibangkitkan itu adalah, yang pertama adalah emosinya, pemikirannya yang selama ini dia tidak mendapat hak-hak berpikir ya, sebagaimana layaknya orang-orang yang bebas. Dan sebenarnya orang-orang yang bebas itu kan hanya ada di kampus di masa itu. Nah, di masa Orde Baru itu orang-orang yang bebas itu sebenarnya hanya ada di kampus. Nah, saya kira disitulah sebenarnya ajang untuk memulai gerakan gitu. Tapi waktu jadi aktivis, keluarga tahu nggak? Saya kira tahu. Tahu ya? Tahu. Diri Tahu Mas. lah. Meskipun Orang tua Samar-samar. tahu semua lah. ya, jadi orang tua juga tahu ya, Tangga pun tahu. keterlibatan dalam anti rezim misalkan. Ini kan sebuah pekerjaan besar ini ya, yang sebenarnya ini bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di parlemen ya, di partai politik. Tapi ya kita kan tidak memiliki antipati terhadap mereka ini. Betul. Karena posisi mereka juga mengalami hal yang sama dengan rakyat yang lainnya gitu. Ya, Bang Ipun ini pasca reformasi sempat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Rakyat Aceh. Nah, Dewan Perwakilan DPR. Rakyat DPRA ya, di sana. Nah, punya kesan nggak ketika setelah duduk di DPRA itu? Kalau dibandingkan dengan semasa menjadi aktivis, bagaimana memperjuangkan rakyat itu? Saya kira itu jauh lebih mudah karena sudah ada sistem di situ kan, sudah ada mekanisme di situ bahwa rakyat yang berdampak pada masalah-masalah itu ya dijadikan semacam resolusi maksudnya ya. Artinya apa? Selama ini di Aceh itu kan kekhususannya ya terhadap saya ketika menjadi anggota dewan itu ya membangun pemberdayaan ekonomi rakyat. Ya. Nah, jadi pola partai memang mengarahkan kepada semua anggota itu untuk memberi bantuan modal dalam rangka menggerakkan ekonomi Dan jalan ya, di Aceh jalan. pasca konflik yang kita. Saya kira pola menggerakkan ekonomi dengan anggaran yang tersedia ya, sistem modal yang DPR kan punya Seperti Ventura bukan? bukan punya mekanisme ya, Oke. bahwa tiap-tiap anggota dewan itu memiliki sekian Anggaran. sampai 20 miliar itu mas untuk aspirasi itu. Oh, dan aspirasi. Jadi dana itu sebenarnya adalah untuk menghubungi anggota dewan dan masyarakat. Benar-benar. Nah, jadi ya selama saya berada di posisi DPRA di DPR anggota dewan, ya banyak anggota masyarakat yang sudah mengalami maksudnya penambahan modal misalkan. Nah, sehingga memang
Ya. sangat membantu masyarakat loh ya. Iya. Artinya Walaupun dana itu tidak besar. betul betul. Kalau saya pengen tanya gini Bu, Ya. kita ini semuanya kan sama-sama pernah mengalami era Orde Baru Ya. dan kemudian di era yang disebut orang itu era reformasi. Meskipun sebenarnya nggak tahu apakah sudah ada reformasi atau belum. Artinya dua rezim itulah katakanlah. Itu kan pernah dialami kita bersama. Kalau menurut Ipun gimana ini? Jadi pada zaman Orde Baru, orang lawan pemerintah itu mesti tuduhannya PKI. Ya, kayak Ya. ya tadi PKI. Kiri lah komunis. Nah, kiri, New Left. Kita dituduh komunis. Dituduh komunis ya. Nah, ketika era sekarang ini melawan pemerintah mesti dituduh khilafah atau radikal. Jadi kesimpulan saya, setiap rezim kekuasaan itu memiliki kenakalan kekerasan politik sendiri-sendiri. Jadi banal. Ya. Ya, banalisme. Memiliki istilah saya kenakalan kekerasan politik sendiri-sendiri. Jadi di era Orde Baru ada kenakalan politik, kalau melawan kekuasaan ya tujuannya kiri. Kalau sekarang di era Jokowi ini Khilafah. ada melawan kritik terhadap pemerintah misalnya, itu tujuannya adalah khilafah. Kalau menurut Ipun, kenapa bisa ada perubahan kenakalan dalam kekerasan politik di setiap rezim itu? Menurutmu? Iya. Kalau saya begini, Ngalamin kita kan semuanya. melihat bahwa pola rezim ini memang bentuknya memang bisa bermacam-macam. Ada misalnya rezim dalam pengertian Orde Baru yang sangat mengandalkan totalitarisme itu ya, mengandalkan militer. Totaliter. Ya, dan kemudian rezim sekarang ini mengandalkan apa yang kita sebut sebagai oligarki. Nah, jadi pola seperti ini memang tingkat kenakalan, tingkat kezalimannya, tingkat proses reproduksi Pelanggaran hukum. hukum dan seterusnya, itu sebenarnya juga hampir menciptakan kesamaan gitu ya. Misalnya kasus soal era reformasi yang dituntut gitu ya, soal DPD misalnya maksudnya. Nah, DPD ini semacam tuntutan real dari reformasi ini, bahwa kita berharap akan ada bicameral itu ya, dua kamar yang punya keseimbangan kuat di dalam mekanisme pengambilan keputusan. Tapi kan hari ini itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan malah keputusan-keputusan legislatif itu lebih banyak diambil di Dewan Perwakilan Rakyat. DPD itu diabaikan hanya sebagai sebuah rekomendasi biasa. Iya. Nah, ini tentu saja memang nilai rezim ini ya tentu saja sama dengan rezim Orde Baru. Tapi kan maaf, bukan apa Iya. pada zaman Orde Lama dulu, Ya. zaman Soekarno dulu, rezim Soekarno dulu itu ketika melawan katakanlah kritik lah, bukan melawan kritik terhadap Soekarno, tidak ada tuduhan apa-apa loh. Ya. Kan, dan kemudian Soekarno membuat yang namanya Nasakom, Ya. dan nasionalis, agama dan komunis. Diakomodasi semua oleh Ya, sekarang. akomodasi semua. Nah, kenapa kemudian, kenapa ya, saya nggak tahu. Setiap rezim membawa, artinya kita ini kan katakanlah sudah melalui Indonesia ini 3 rezim ya. Benar. Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. ada reformasi. Ada Soekarno itu secara objektif tidak ada loh. Soekarno itu melakukan kekerasan melakukan memiliki kenakalan kekerasan politik yang sebagaimana terjadi pada Orde Reformasi dan Orde Baru. Malah justru Soekarno sering diganggu kan. Iya kan Dalam. gitu. Dan Soekarno tidak ada melakukan tuduhan-tuduhan, oh berarti kamu ini pro kolonial, kan enggak Iya. juga.
agennya Belanda, agen Jepang. Agennya Belanda kan tidak pernah membangun tuduhan-tuduhan macam itu. Konstruksinya. Yang penting waktu itu Soekarno, mari kita bersatu, kita lawan bersama-sama kolonialisme ini kan gitu. Meskipun kos-kos pernah dibagi. Meskipun kos-kos tidak ya gitu Ada, karena kebarat-baratan. Karena kebarat-baratan gitu. Kalau itu kan masalah nasionalisme Ya. sebenarnya. Iya tak? Masalah nasionalisme. Tapi Dalam perspektifnya nasionalisme menurut Soekarno, aku kok nyanyi waktu barat-baratan ngak-ngok kan Bisa. gitu. Tapi juga menambahi Bang Ipun ya bahwa kenapa sih persoalan-persoalan daerah sekarang itu muncul? ya, Menurut saya Aceh ini, problem Aceh pada waktu Orde Baru kemudian menjadi damai sekarang, kemudian masyarakatnya juga tumbuh dengan baik. Itu bisa menjadi pilot proyek sebenarnya Aceh untuk konflik-konflik yang ada di daerah seperti Papua sekarang. Nah, kalau dengan catatan Bang Ipun tadi itu DPD ini bisa diberi keleluasaan. Ini kan seperti barang pajangan, pajangan saja DPD di Senayan ini. Karena apa yang terjadi konflik di daerah itu tidak bisa diakomodir oleh DPD kan itu. Ada DPD ya punya. ada Mas. Perwakilan itu di DPR RI ya. Ada Mas. Ada ya. Kenapa itu enggak masuk? Ya, karena memang yang pertama kalau DPD ini kan dia mewakili Protes. suara rakyat secara langsung. Sementara anggota DPR RI ini dia mewakili partai. Ya. Nah, jadi saya kira memang pada pola ini memang harus ada keseimbangan. Betul. Jadi perumusan soal keseimbangan itu ya tentu saja memang harus ada kebijakan politik ya. Karena itu memang harus diambil kebijakan politik itu. Nah, hari ini misalnya dengan posisi DPD seperti itu ya tentu saja ini kan mengabaikan proses reformasi, perjalanan reformasi. Bahwa rezim ini memang anti terhadap reformasi. Ya. Nah, dia bukan mendukung reformasi, tapi anti terhadap reformasi. Ya. Jadi gerakan hari Ya ini tetap ngani ya. Tetap sama memiliki Kenakalan. Iya. Kenakalan berpolitik. Jadi itu loh yang saya sayangkan itu Iya. begitu. Gimana caranya bahwa satu rezim kekuasaan itu nggak usahlah membangun kenakalan kekerasan politik gitu. Maaf saya ngerokok ya, Iya, Bang kalau- Ipun nggak ngerokok. Protes kita setiap malam kan lukisan. Jadi justru hari ini memang karena rezim ini dibangun dengan pola anti reformasi, ya saya kira memang bagi gerakan-gerakan mahasiswa hari ini memang memang harus memfokuskan untuk meluruskan kembali jalannya reformasi ini. Nah, jadi mereka harus duduk kembali pada posisi yang Seperti yang dia janjikan kan mereka. yang Tapi baik. kalau menurut saya loh, Bung, Ya, di era manapun kan selalu ada protes terhadap pemerintah. Dan itu agen pembaharunya, pelopornya adalah Mahasiswa. mahasiswa gitu. Jadi tanpa ada kenakalan kekerasan politik di dalam satu kekuasaan, mungkin masa depan kita itu tidak ditangani atau tidak diurus oleh orang-orang yang sempat dengan berdarah-darah merasakan kenakalan kekerasan politik. Jadi ya malah biar saja, bisa jadi begitu. Ya seperti sekarang. Iya, biasa. Ya maka yang di Senayan kenakalan kekerasan politik penguasa Ya. sekarang ini. Kalau menurut saya ya udah biasa saja, biar aja. Itu Mereka sih- sedang belajar mencintai bangsa negaranya itu siklus, ya. siklus. dan mematangkan mereka. Ya memang gejala apatisme politik ya itu kan terjadi gitu. Ya. Walaupun kita melihat banyaknya partai-partai politik yang tumbuh, ya, tetapi Tidak kurang efektif, Pak. Ya, tapi sebenarnya itu kan hanya kuantitasnya saja, ya. Hanya statistik statistik demokrasi di Indonesia ini yang hidup. Tapi pada prinsipnya demokrasi ini kan tidak hidup di Indonesia. Ya. Nah, jadi jumlah partai ini memang bukan untuk menjadikan anak-anak bangsa ini terdidik, ya, terbuka matanya, memahami tentang persoalan-persoalan kebangsaan ini. Tapi hari ini justru itu menutup, Ya. ya,
politik sekarang ini menjadi sangat eksklusif Dan tertutup dia. tersumbat Iya. sebenarnya. Tertutup. Nah, dan kita melihat bagaimana misalnya studi kasus soal kerusuhan di Malang. Dan prihatin betul kita merasakan bahwa elit itu begitu tidak peduli terhadap konteks kerusuhan itu. Betul. Apakah itu di luar politik? Bukan, itu di dalam politik. Nah, bahwa negara dan seluruh partai-partai politik itu adalah bagian dari sepak bola itu sendiri. Benar. Jadi keprihatinan ya harus ditayangkan betul, itu harus dinampakkan betul. Nah, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang mengetahui aspek sejarah kita di masa lalu, Ya, pengelolaannya kan Ya. harus baik. Jadi misalnya dengan mencari titik kelemahan, mencari unsur keuntungan ya dari peristiwa-peristiwa yang menyesalkan itu kita anggap sebagai sebuah kebanalan tadi ya. Banal, nakal gitu. Betul. Dan Kalau tidak malah peduli. begini, kita itu harus menganggap bahwa kenakalan kekerasan politik dari elit politik itu harus bisa kita terima sebagai sebuah kemewahan politik di dalam satu rejim. Clear saja.